Konstitusi negara yang mengatur tentang keuangan BPK dan kekuasaan kehakiman. Ya, materi tentang konstitusi keuangan negara dan kekuasaan kehakiman. Tujuan pembelajaran kita ialah untuk mengetahui bagaimana kekuasaan kehakiman dan konstitusi negara Republik Indonesia. Karakter yang dikembangkan itu religius, jujur, disiplin, mandiri, semangat kebangsaan, dan bertanggung jawab. Mari kita masuk ke dalam materi. Ya, pasal yang mengatur tentang keuangan BPK dan kekuasaan kehakiman, yaitu BPK dan kekuasaan kehakiman, yaitu pasal Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Pasal-pasalnya yaitu pasal 23 ayat 1, 2, dan 3, pasal 23 A, B, C, dan D yang mengatur tentang keuangan negara. Ya, undang-undang yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu pasal 23E, F, dan pasal 23B. Yaitu Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa, mengelola, dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Lalu pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu pasal 24 ayat 1, 2, dan 3, pasal 24A, pasal 24B. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman? Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Jadi pasalnya yaitu 24, 24A, B, C, dan pasal 25 tentang keuangan negara. Ya, pengelolaan keuangan negara Kesatuan Republik Indonesia harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam undang-undang. Asas-asas yang dimaksud yaitu asas-asas pengelolaan keuangan negara yang tampil seperti di slide berikut ini. Pengelolaan atas keuangan negara, beberapa hal yang dilakukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yaitu satu, menguasakannya kepada Menteri Keuangan, lalu menguasakannya kepada Menteri Pimpinan Lembaga, dan menyerahkan kepada Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Penyelenggaraan APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, adalah wujud pengelola keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Jadi APBN terdiri atas anggaran pendapatan belanja, dan pembiayaan. Penyusunan APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun. Jadi pembuatan APBN itu adalah setiap tahunnya, disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dan dituangkan dalam APBN. Hubungan antara pemerintah pusat dan bank sentral pemerintahan daerah serta pemerintahan lembaga asing. Pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan DPR. Lalu pemerintah pusat juga dapat memberikan hibah pinjaman kepada atau menerima hibah pinjaman dari pemerintah lembaga asing dengan persetujuan DPR. Jadi peranan Badan Pemeriksa Keuangan, kedudukan anggota BPK
pemeriksa keuangan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa, mengelola, dan tanggung jawab keuangan negara. Susunan organisasi BPK adalah ketua, wakil ketua, dan 7 orang anggota. Jadi seluruh anggota BPK itu adalah 9 orang. Ketua dan wakil ketua merangkap jabatan sebagai anggota BPK. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali sebanyak 1 kali masa jabatan. Ini adalah tugas-tugas dan wewenang BPK. Apa saja ya tugas-tugas wewenang BPK? Yaitu mempunyai tugas pokok memeriksa, mengelola, tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dan dengan tujuan tertentu. Kewenangan BPK yaitu seperti tercantum di bawah ini. Oke, pemilihan dan penghentian BPK. Pemilihan anggota BPK oleh DPR, lalu pemilihan ketua, wakil ketua BPK dari anggota BPK. Anggota BPK dapat diberhentikan secara hormat dan tidak hormat. Oke. Lalu kekebalan hukum, anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya. Setiap anggota BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas. BPK berkewajiban menyusun kode etik dan yang membuat norma-norma yang harus dipatuhi anggota BPK. Penegakan kode etik tersebut dilakukan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Oke, saya kira sampai di sini saja.